Selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk Anda di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, sebelum Febri ditahan selama 5 hari berturut-turut, Kejaksaan Agung digeruduk mahasiswa. Masa mendesak ex-Jampitsus Febri Adriansyah yang sudah ditetapkan sebagai tersangka untuk segera ditahan. Aksi pembakaran spanduk mewarnai unjuk rasa mahasiswa di depan gedung Kejaksaan Agung Senin sore. Mahasiswa menilai penyidikan kasus tindak pidana pencucian uang oleh penyidik Kejaksaan Agung usai temuan Kortas Tipikor Polri dinilai mahasiswa jalan di tempat. Lantaran ex-Jampitsus Febri Adriansyah belum ditahan meski sudah berstatus tersangka. Aksi unjuk rasa mahasiswa juga sempat diwarnai aksi saling dorong polisi dan mahasiswa. Aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa kembali digelar Selasa sore di depan gedung Kejaksaan Agung. Mahasiswa mendesak Kejaksaan Agung segera menahan Febri Adriansyah, memproses perkara secara transparan, serta menolak adanya perlakuan istimewa terhadap mantan Jampitsus. Unjuk rasa kembali berlanjut pada Rabu 22 Juli hingga malam hari. Mahasiswa membakar spanduk dan mendirikan tenda di depan gedung Kejaksaan Agung. Masa Aliansi BEM Kristiani seluruh Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia Kamis siang. Terlibat aksi saling dorong dengan aparat, mahasiswa mendesak Kejaksaan Agung mengusut tuntas kasus yang melibatkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Jumat siang, Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia berunjuk rasa di depan gerbang utama Gedung Kejaksaan Agung Jakarta menuntut transparansi kasus ex-Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Selain membawa spanduk dan orasi, para pengunjuk rasa juga melempar tikus hidup ke halaman dalam gedung kejaksaan sebagai simbol lemahnya sistem hukum di Indonesia. Dari Jakarta, tim Liputan Anyus melaporkan. Sementara itu, Kejaksaan Agung meminta maaf usai mantan Jampitsus Febri Adriansyah tampil tanpa mengenakan rompi tahanan dan tidak diborgol. Padahal Febri telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dan ditahan. Sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah tidak mengenakan rompi merah muda atau pink saat hendak diangkut dengan mobil tahanan ke rutan KPK. Tak hanya itu, tangan Febri juga tidak diborgol layaknya seorang tersangka. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejagung, Rudi Margono selaku koordinator Tim 9 mengatakan hal tersebut bisa terjadi lantaran buru-buru dan sudah malam. Padahal berdasarkan kebiasaan di Kejagung, tahanan akan dipakaikan rompi pink dan diborgol. Ya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf, karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua, modus operandinya secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan strategi pembuktian, dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya. Rudi mengatakan Febri ditahan untuk 20 hari pertama. Febri ditahan di rutan KPK lantaran pernah menangani kasus-kasus besar. Febri menjadi tersangka dan ditahan atas kasus dugaan tindak pidana pencucian uang terkait uang dan emas 74 kg yang ditemukan tim Kortas Tipikor Polri di rumah Sentul. Dari Jakarta, tim Liputan Anyus melaporkan. Tersangka korupsi dan pencucian uang Febri Adriansyah berdalih diskriminalisasi dan penahanan dirinya tidak pantas. Sementara pakar hukum menyebut sebelum menetapkan status tersangka, penyidik dipastikan sudah kantongi alat bukti. Saya merasa memang ini kriminalisasi.
Pernyataan itu disampaikan tersangka korupsi dan pencucian uang Febri Adriansyah usai ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Dengan tegas mantan Jampitsus itu menyebut jika dirinya telah dikriminalisasi. Febri bahkan berdalih alat bukti yang diajukan penyidik belum terkonfirmasi dan masih perlu didalami. Dengan dalih itu, Febri merasa jika dirinya tidak pantas ditahan. Alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Ya. Sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar menilai penyidik tentunya tidak asal-asalan menetapkan ex-Jampitsus itu sebagai tersangka, melainkan sudah berdasarkan tercukupinya alat bukti. Jika merasa dikriminalisasi, Fikar menyebut Febri bisa ajukan sidang pra-peradilan. Ketika orang ditetapkan sebagai tersangka, maka pasti itu, ya, penyidik sudah mengantongi minimal ada 2 alat bukti yang cukup, ya, yang menempatkan seseorang itu sebagai tersangka. Dan saya kira ini juga tidak berbeda dengan penetapan Pak Febri ini sebagai tersangka. Ya, penyidik pasti sudah mempunyai minimal 2, bahkan mungkin lebih, ya, bisa 3, 4, 5, 8 dan seterusnya, gitu ya. Nah, karena itu tidak mengherankan, ya, kalau kemudian siapapun yang ditempatkan sebagai tersangka kemudian pasti itu sudah didasarkan pada alat bukti yang cukup. Febri Adriansyah diduga tersandung 3 mega korupsi di PT Asabri, PT Krakatau Steel dan pengadaan batu bara di PT PLN. Polisi telah menggeledah 12 tempat termasuk rumah pribadi Febri di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Uang nyaris setengah triliun rupiah dan 74 kg emas ditemukan. Kini sang mantan Jampitsus itu telah mendekam di sel tahanan. Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Ketua KPK Johannes Tanak menyebut KPK bisa mengambil alih kasus ex-Jampitsus Febri Adriansyah jika Kejagung menemui hambatan, termasuk hambatan intervensi pihak ketiga. KPK buka suara terkait saran sejumlah pihak agar Komisi Anti Rasuah itu mengambil alih kasus yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Menurut Wakil Ketua KPK Johannes Tanak, sebagai lembaga penegak hukum, KPK tentu saja memiliki kewenangan untuk mengambil alih perkara korupsi yang menjerat Febri. Namun menurut Johannes, KPK baru bisa bergerak jika Kejagung menemui hambatan, termasuk jika hambatan itu karena intervensi dari pihak ketiga. Misalnya ketika dia dalam melakukan penyidikan ada hambatan, nah kemudian dia menyampaikan ke kami. Kan ketika mereka menyidik, mereka kan mempunyai kewajiban menyampaikan SPDP kan kepada KPK. Nah, KPK di sini kemudian memantau, memonitor, kan monitoring dan supervisi kan. Apa permasalahan yang dihadapi? Oh ini Pak, mungkin karena disebabkan karena adanya intervensi pihak ketiga. Siapa dia? Setelah pengalihan kasus Febri Adriansyah diserahkan kepolisian kepada Kejagung, sejumlah pihak pesimis Korps Adiaksa itu bisa transparan menangani kasus mantan jaksanya. Kritik paling keras salah satunya disampaikan pakar hukum tata negara Mahfud MD. Mahfud bahkan menyayangkan KPK diam saja. Mantan Menko Polhukam itu bahkan menyebut sejumlah pasal yang bisa digunakan KPK, salah satunya pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. KPK bisa menggunakan pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Di situ di dalam pasal 10A ayat 2 butir C dan E itu menyebutkan perkara bisa diambil alih manakala terlihat ada usaha untuk melindungi pelaku lain. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah tengah menghadapi 3 perkara besar, yakni dugaan korupsi di PT Asabri, PT Krakatau Steel dan pengadaan batubara untuk PT PLN. Masalah Febri kian rumit saat polisi menemukan emas seberat 74 kg dan uang tunai 470 miliar di rumahnya di Sentul, Jawa Barat. Bersama rekannya Don Rito, ia ditetapkan sebagai tersangka. Namun hingga kini, mantan orang nomor 2 di Kejagung itu masih melenggang bebas. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, ada kejanggalan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Ex-Jampisus Febri Adriansyah yang menjadi tersangka dalam dugaan korupsi dan TPPU hanya tertera 18,26 miliar rupiah. Setelah ex-Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang, laporan harta kekayaannya sebagai penyelenggara negara turut disorot. Febri Adriansyah melaporkan harta kekayaannya per 31 Desember 2025. Terdiri dari tanah dan bangunan merupakan aset yang terbesar. Alat transportasi dan mesin, harta bergerak lainnya, gas dan setara gas, serta harta lainnya. Febri tidak punya utang, sehingga total harta yang dilaporkan hanya 18,26 miliar rupiah. Dari jumlah LHKPN ini terdapat kesenjangan dengan temuan barang bukti fantastis, uang tunai dan emas batangan yang disita Kortas Tipikor Polri sejumlah 543,2 miliar rupiah dan 74 kg emas batangan. Dengan uang tunai yang disita saja jumlahnya 30 kali lipat dari harta yang dilaporkan, belum termasuk emas batangan. Meski Febri menyebut barang bukti yang disita ada pemiliknya. Sementara dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung sebelum mengundurkan diri, Febri mengakui rumah Sentul yang digeledah merupakan rumah pribadinya. Namun ternyata rumah ini tidak terdaftar dalam LHKPN-nya. Yang kedua tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampisus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal. Pada pelaporan berkala terdapat kenaikan kekayaan setelah menjabat sebagai Jampitsus dari tahun 2022 sebesar 6,3 miliar rupiah menjadi 18,26 miliar rupiah di 2023. Namun tahun 2024 dan 2025 hartanya tidak terdapat perubahan, tetap 18,26 miliar rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan Rai News melaporkan. Pemirsa, KPK menyebut ex-Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Ambi mengumpulkan uang senilai $46.500 Singapura untuk diserahkan ke Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Uang tersebut dikumpulkan dari anggota operasi unit desa yang bersumber dari sisa hasil usaha. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut ex-mantan Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Ambi mengumpulkan uang senilai $46.500 Singapura yang diduga diperuntukkan bagi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tersebut dikumpulkan melalui perantara dari anggota koperasi unit desa yang bersumber dari sisa hasil usaha. Uang tersebut kemudian disiapkan untuk diserahkan ke Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, namun belum bisa dipastikan jumlah uang di dalam amplop tersebut. Tim kemudian juga menemukan adanya dugaan pengumpulan uang yang dilakukan oleh Bupati melalui pihak perantara, di mana pengumpulan uang itu dilakukan kepada KUD yang anggotanya adalah para petani. Selain itu juga pengumpulan ini diduga bersumber dari para kepala desa ataupun camat. Sebelumnya, mantan Bupati Kuansing Suhardiman Ambi mengaku tak pernah memberikan amplop berisi uang pecahan dolar Singapura kepada Menhut Raja Juli Antoni. Bantahan itu disampaikan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat 17 Juli. Yang mana tuh? Uang yang di dalam amplop itu. Saya nggak tahu isinya. Nggak tahu isinya apa ya? Itu Bapak yang ngasih, Pak. Yang ngasih Bapak kan? Yang ngasih Bapak kan? Bapak yang ngasih. Bapak yang ngasih. Siapa yang ngasih kalau bukan Bapak, Pak? Sementara Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengakui jika Bupati Kuansing sempat memberikan sebuah amplop kepada dirinya. Ia mengklaim tanpa mengetahui isi amplop, ia langsung memerintahkan ajudannya untuk mengembalikannya. Jumat, ya, hari Jumat yang 12, sekitar 17 hari sebelum terjadi OTT, ajudan saya sudah mengembalikan amplop putih kepada Bupati Kuantan Singingi
ada tanda terimanya, ada fotonya. Saya lihatkan kepada teman-teman aslinya. Nah, kita tanda terimanya. Tanggal 12 Juni pukul 14.57. Ia menambahkan pengembalian amplop sempat tertunda karena penyesuaian jadwal kedinasan. Setelah Sekjen Kemenhub menerbitkan surat tugas, amplop tersebut akhirnya diserahkan langsung kepada Bupati Kuansing di Polres Kuantan Singingi. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Dalam Negeri bersama KPK menggelar pertemuan membahas soal mekanisme pencegahan korupsi kepala daerah. Pertemuan digelar buntut banyaknya operasi tangkap tangan yang melibatkan kepala daerah. Kementerian Dalam Negeri memperkuat sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk meningkatkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Langkah tersebut menjadi bagian dari fungsi pembinaan dan pengawasan Kemendagri terhadap Pemda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memaparkan sejumlah langkah yang telah dilakukan Kemendagri sejak awal masa jabatan kepala daerah, yakni kegiatan retret dan pembekalan sejak para kepala daerah dilantik. Wakil dan kepala daerah harusnya satu. Yang ini kita sebelumnya sudah koordinasi meminta kepada KPK untuk membantu dalam rangka untuk mencegah terjadi korupsi di kalangan pemerintahan daerah. KPK saya yakin sudah memiliki pemetaan modus-modus operandi dan lain-lain, dan kita berusaha mengeliminir terjadinya tindak pidana korupsi. Jadi mekanisme pencegahan juga kita sampai dengan bulan Juli 2026 ini, terutama pada saat pimpinan era 2024, yaitu saya dengan 4 pimpinan yang lain, itu lebih kurang sudah ada 15 kepala daerah yang kena